Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semua. Selamat datang pada perkuliahan TM ke-7 kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang telah kita buat. Tadi di Google Classroom telah ada tugas ya untuk membuat kuesioner dan kalian sudah membuat 5 soal. Terus kemudian kalian coba menyebarkan kepada teman kalian. Nah, hasil dari kuesioner itu akan kita tes. Apakah kuesioner yang kalian buat itu valid dan reliable. Apa itu valid? Apa itu reliable? Validitas atau validitas dalam instrumen atau kuesioner merupakan tolak ukur di mana kuesioner yang kalian buat itu dapat mengukur dengan cermat dan dengan tepat sesuai dengan keinginan peneliti. Sementara reliable itu adalah ajek. Jadi ketika kuesioner itu pun dibagi di waktu kapanpun, maka hasilnya akan ajek, akan seperti itu, akan sama. Nah, ini adalah namanya adalah validitas dan reliabilitas. Nah, tadi kalian sudah mencoba membuat kuesioner 5 pertanyaan. Saya juga tadi membuat dan saya juga sudah mendapatkan hasil nih dari kuesioner yang saya buat dan yang sudah saya sebar. Kita akan langsung mempraktekkan dari kuesioner yang telah kalian buat itu bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitasnya. Oke, yang pertama mungkin saya akan share screen dulu. Saya akan share screen supaya kita tadi ya memulai ya. Nah, tadi sama seperti yang kalian lakukan, saya juga sudah membuat kuesioner nih. Ada 5 pertanyaan pada pasien diabetes untuk mencegah komplikasinya, komplikasi yang terjadi pada pasien diabetes. Dan 5 pertanyaan itu seperti ini. 1, apakah Anda sering makan makanan manis? Harusnya jawabannya adalah tidak. Maka tidak saya kasih skor 1. Iya, saya kasih skor 0. Apakah Anda melakukan aktivitas fisik? Harusnya jawabannya iya. Maka iya saya kasih skor 1, tidak saya kasih skor 0. Dan seterusnya seperti ini. Dari 5 pertanyaan ini, kemudian saya sebar ke 10 orang. Saya sebar ke 10 orang pasien diabetes dan kembali ke saya, kalau Google Form kan langsung kembali ke saya. Kemudian saya masukkan hasilnya dalam Excel. Nah, responden 1, responden 2, responden 3, responden 4, sampai responden 10. Nah, dari 10 responden ini, jawaban untuk pertanyaan pertama skornya 1, responden 1 ya, ini seperti ini. Item kedua atau pertanyaan kedua jawabannya itemnya juga 1, 1, 1 ini bagus ini. Berarti responden pertama menjawab semua dengan benar. Responden kedua menjawabnya ada yang salah satu ini. 0 skornya. Nah, seperti itu. Akhirnya muncul seperti ini di Excel, Microsoft Excel. Nah, setelah saya masukkan ke Microsoft Excel hasilnya nanti, kemudian saya mau menguji apakah kuesioner yang saya buat ini sudah valid atau reliable. Kalau valid dan reliable, maka bisa saya pakai untuk penelitian saya besok. Nah, seperti itu. Jadi dari seperti ini kemudian saya akan membuka, untuk menguji itu kalian harus mendownload atau menginstal aplikasi SPSS ya. Jadi ini ada aplikasi SPSS. Nah, seperti ini. SPSS kalian bisa install aplikasi ini di laptop kalian. Kemudian dari aplikasi ini kita buka dulu. Di sini ada data view, di paling bawah ini ada data view, ada variable view. Kita buka variable view dulu. Kemudian kita kasih nama. Kasih nama apa? Kasih nama soalnya. Soal 1 misalnya. Soal 1. Soalnya sampai 5 ya. Soal 2, 2. Jumlah soalnya ini. Soal 3, soal 4, soal 5. Kalian kan membuat 5 soal nih. Kalau kalian buat 15 soal gimana Pak? Ya tulis ini sampai 15. Terus di paling bawah ada total. Total. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk membuat di variable view ini, ada baiknya desimal ini dibuat 0. Karena nanti kalau desimalnya dibuat, nanti aja saya kasih contoh ya, kenapa kok saya harus buat 0. Oke, kemudian sudah seperti ini, kemudian kita kembali ke
Excel, Microsoft Excel, tinggal kita copy. Yang di copy nggak usah sampai ini, dari ini ya, dari hasil ya. Dari hasil item 1 sampai ke total. Nah ini kita copy, terus kemudian kita masukkan ke SPSS. Masukkannya di mana Pak? Masukkannya di sini, di data view. Tadi kita buka di SPSS ini ya, kita buka SPSS, terus kemudian kita arahkan ke data view ini. Data view, terus kemudian kita klik di sini. Nah ini kan ada soal nih. Kita klik di sini, kita Ctrl V atau kita paste. Nah maka akan muncul seperti ini. Kita lihat ini, ada 1.00, ini namanya desimal. Maka untuk menghilangkan desimalnya kita bisa kembali ke variabel view, terus kemudian desimal ini kita hilangkan. Ke 0, 0, 0, 0, 0. Terus kita kembali ke data view lagi, nah hasilnya seperti ini. Nah, sekarang ini sudah kita taruh di SPSS. Kemudian kita mau apakan Pak? Kita akan olah, kita akan cek apakah kuesioner yang kita buat ini valid atau tidak. Gitu ya, valid atau tidak. Sebelum kita tahu bagaimana menentukan valid atau tidak, nanti caranya seperti ini sebenarnya. Jadi kita tinggal klik di analyze, ini di kolom atas ini, di SPSS ya, ada analyze, kita klik, kita menguji validitas dulu. Karena ada dua ya, validitas dan reliabilitas. Cermat dan tepat, kuesioner itu, reliabilitas itu ajek atau konsisten. Nah gitu. Sekarang kita mau cek validitas dulu. Kita klik analyze, kita taruh di correlate ini, terus kemudian kita ke bivariate. Nah ini ke samping ada bivariate, kita klik bivariate. Di sini ada soal-soal dan total ini, kita klik di paling soal nomor 1, kita kontrol all, kita kontrol semuanya, kemudian kita masukkan ke variabel. Nah kita geser ke kanan, masuk sini semua. Habis itu biasanya yang ditentang ini, percent sama flag significant correlation, ada ini, ada dua ini. Terus kemudian kita klik OK. Nah, di klik OK ini akan muncul hasilnya. Ini adalah hasil dari validitas kita. Yang kita lihat yang mana Pak dari angka sebanyak ini? Yang kita lihat adalah yang paling kanan sendiri dan yang paling atas. Soal 1 skornya ini, soal 2 skornya ini, soal 3 ini, soal 4 ini, soal 5 ini. Paham ya? Jadi di paling atas. Nah, bagaimana kita melihat soal 1 ini valid atau tidak, soal 2 valid atau tidak? Maka kita harus membandingkan namanya kita ada namanya dasar pengambilan keputusan. Apa dasar pengambilan keputusan ini di sini? Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah R hitung lebih besar dari R tabel sama dengan valid. Apa itu R hitung, apa itu R tabel? Nanti kita jelaskan. R hitung kalau lebih kecil dari R tabel namanya tidak valid. Nah, R tabel itu apa? Kita pelajari dulu R tabel. R hitung itu apa? R hitung adalah ini. Nah ini tadi, yang paling atas ini R hitung namanya. Ini R hitung, ini R hitung, ini R hitung. Itu namanya R hitung. Kemudian kita kita membandingkan dengan R tabel Pak. Bagaimana R tabelnya? Maka kalau kalian buka di Google, kalian klik R tabel, terus signifikansinya kita guna 0,05. Jadi ini, Nah ini akan muncul daftar tabel seperti ini. Kalian googling aja nanti akan muncul daftar tabel seperti ini. Kalau misalnya kita biasanya dalam penelitian itu menggunakan 5%. 5% itu p-value 0,05 yang pernah kalian dengar itu. P-value-nya 0,05 itu 5%. Maka kita lihat di 5%. N ini adalah jumlah respondennya. Kalau tadi kita respondennya ada berapa? 10 ya. Ada 10, maka kita cari di 10. N-nya 10. Maka soal itu skor R hitungnya harus lebih besar daripada 0,632. R hitungnya harus lebih besar dari 0,632 ini. Kita kembali ke notepad ini. Kita berarti R tabel sama dengan R responden yang digunakan. R hitungnya adalah 0,632. 0,632. Maka artinya kalau dikatakan valid, R hitung harus lebih besar daripada R tabel, daripada ini. Maka kita lihat tadi di hasil SPSS kita ya, hasilnya ini.
Kita lihat di atas ini. R hitung yang pertama 0,655. Artinya kalau 0,655 kita lihat di sini. Nah, saya kecilkan dulu ya ini. Nah, kita lihat di sini. Ini 0,632. Berarti ini soal pertama kita katakan valid. Soal kedua kurang dari 0,32 berarti tidak valid. Soal ketiga kurang dari 0, tidak valid. Soal keempat tidak valid juga. Dan soal kelima valid. Artinya yang valid dalam kuesioner kita hanya soal 1 dan soal 5 saja. Terus bagaimana Pak dengan soal 2, 3, 4? Apakah dibuang? Tidak. Jadi dalam penelitian itu bisa kita ganti soalnya. Kita ganti penyusunan katanya, kita ganti pilihannya. Sehingga kita bisa pastikan nanti kita sebar lagi akan berubah jawabannya menjadi valid. Seperti itu. Nah ini kita bisa lihat dari hasil ini, maka yang dikatakan dari soal yang saya buat tadi ini, yang valid hanya soal 1 dan soal 5 saja. Sementara soal 2, 3, dan 4 saya harus rubah redaksinya kata-katanya, atau saya rubah pilihannya, atau saya rubah pertanyaannya. Kalau saya rubah pertanyaannya maka kita harus melakukan uji validitas lagi. Kayak gitu, ke 10 orang lagi. Paham ya? Ini adalah uji validitas. Kemudian kita beranjak bagaimana Pak caranya uji reliabilitas. Nah, satu tadi ketemu dalam hasilnya kuesioner yang saya buat soal 1 dan soal 5 valid, tapi soal 2, 3, 4 tidak valid. Maka saya harus perlu revisi terkait soal itu. Nah, bagaimana kita mau mengecek reliabilitasnya? Maka kita bisa klik lagi di sini. Tadi soal yang sudah kita masukkan ke SPSS, kita analyze, terus kemudian kita pilih scale di sini. Kita pilih scale, ada di sini reliability analysis. Nah, reliability analysis kita klik semua kecuali yang paling bawah ini tidak usah dimasukkan, total tidak usah. Jadi ini masuk, soal 2 masuk, soal 3 masuk, soal 4 masuk, soal 5 masuk. Tapi total tidak usah dimasukkan. Kalau soalnya 15 ya 15 masuk, tapi total tidak usah dimasukkan. Seperti itu ya. Setelah itu tinggal kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya juga. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah ini. Di kolom bawah ini. Cronbach alpha minus 0,149. Minus 0,149. Artinya apa? 0,149. Kita lihat di dasar pengambilan keputusan. Dasar keputusan uji reliabilitas alfa harus lebih besar dari R tabel. R tabelnya berapa tadi? 0,632. Berarti lebih besar apa kecil yang saya hasilnya tadi ini? 0,149. Lebih kecil. Artinya kuesioner yang saya buat ini tidak reliable. Tidak konsisten. Maka harus bagaimana? Harus direvisi. Seperti itu. Biasanya kalau kalian buat 5 soal saja akan hasilnya akan seperti ini. Apalagi kita bagikan cuma 10 orang. Hasilnya akan seperti ini. Maka kita biasanya membuatnya 15 soal dibagi kepada 20 responden. Seperti itu. Biar hasilnya tidak seperti ini. Nah ini kalau kita lihat tadi berarti kuesioner yang saya buat tadi yang valid cuma poin 1 dan poin 5. Dan semua kuesionernya tidak reliable. Jadi tidak bisa digunakan, harus direvisi seperti itu. Itu adalah cara mengetes bagaimana kuesioner kita valid atau reliable. Nah, dengan seperti itu, kalian nanti setelah uji validitas dan reliabilitas, maka kuesioner kalian ini sudah bisa, kalau dinyatakan valid dan reliable, maka kuesioner ini bisa baru dipakai penelitian seperti itu. Begitu saja praktikum kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga ini bisa menambah keilmuan dari kalian. Kalau ada yang tanya, silakan langsung tanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.